Al-Baqarah ayat berapa? 27 Ustaz. Apa Isra? Ya, monggo Bu Yusni. Saya tadi satu ayat aja, saya cuman yang kebagian Ustadz. Ibu ini Bu Khotijah ya kali. Ayo, silakan Bu Khotijah. Ya, insya Allah. Yes. Ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsidu fil ard. Ulaika humul khasirun. Aladina, orang-orang yang kuduna, itu kata dasarnya nakodo, artinya bisa merusak atau membatalkan. Berarti kalau yang kudu itu turunannya artinya melanggar. Ahda itu ahida, mengetahui, mengerti atau berjanji. Jadi turunannya dengan perjanjian. Allah mim ba'di, mimnya nggak diterjemahkan karena ada ketemu ba'di. Berarti ba'dinya sesudah misakihi. Misakihi itu asal katanya dari wasiko, artinya percaya. Terus wayak to'u itu koto'a. Koto'a memotong bisa, memutuskan bisa. Wayak to'una itu bukannya dan. Terus berarti ya to'una mereka memutuskan. Itu apa yang amaro. Itu amaro ya, memerintah Allah bihi dengannya, bahwasannya yusola itu kata dasarnya wasola sampai. Berarti yusola menghubungkan ya. Terus wadan yufsidu fasada rusak, yufsiduna mereka membuat kerusakan fi ardi, arodo itu fi di ardi bumi, ulaika mereka itu humul khosirun. Humul ini kata penegas, sesungguhnya khosirun khosaro itu rugi. Khosirun orang-orang yang rugi. Seperti itu perkatanya Ustadz. Iya. Terus langsung ya Tat? Iya. Nah, yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك الخاسرون. Alladzina, ini sedang menerangkan apa ini? Alladzina nih
Ini pasti ini keterangan ini. Ya, dia sedang menerangkan Orang tentang fasik. orang-orang fasik. Ayat sebelumnya fasikun. Iya. Fasikin. Jadi itu kan ada wa ma yudillu bihil fasiqin. Siapa itu orang-orang fasik itu? Dijelaskan orang-orang fasik itu siapa di ayat setelah. Apa katanya? Alladzina yanqudun. Itu orang-orang yang Melanggar. Perjanjian. yang kuduna mereka naqodo itu merusak. Membatalkan. Naqodo itu artinya merusak atau membatalkan. Yang kuduna ya wawununya pasti mereka ya. Ya wawununnya pasti mereka. Naqodonya merusak atau membatalkan. Membatalkan apa? Ahdallah, perjanjian Allah, maksudnya perjanjiannya dengan Allah. Nah, ya, ahdallah itu perjanjian atau janji ya, janji perjanjian mereka kepada Allah. Min ba'di mitsaqihi, min tidak diterjemah. Diterjemahkan. Ada ba'di. Iya. Karena ada ba'di. Mitsaqi kuatnya, wasaqat artinya kuat. Setelah kuatnya ahdullah. Jadi ini kembali ke ahdullah. Ya. Misalnya artinya kuat ya. Kuatnya setelah kuatnya perjanjian mereka. Di saat perjanjian disebut mitsaq. Satu perjanjian disebut mitsaq apabila tertulis. Ya, Bu. Jadi kalau perjanjian tertulis itu disebutnya mitsaq. Maka dari kata wasaqo ini keluar kata thiqoh. Thiqoh dapat dipercaya. Dari kata wasaqo, misalnya ya saqo, dicari kan nggak ada. Ya, kalau minnya dibuang, ya kalau min dibuang dari yasaqo, ternyata nggak ada, adanya di wasaqo. Ya, dari wasaqo ini keluar banyak kata. Ya, apa saja itu seperti thiqoh. Thiqoh itu dapat dipercaya. Terus ada lagi al-wasaiq atau al-wasiqoh. Ya, wasiqoh perjanjian kuat, perjanjian tertulis. Kalau al-wasaiqi ya misalnya al-film al-wasaiqi. Oh, ini film dokumenter. Jadi perjanjian itu terdokumentasikan, terarsipkan dengan baik. Tapi mereka itu merusak itu perjanjian itu. Tertulis pada perjanjian itu. Bagaimana mereka rusak perjanjian itu? Mereka merusaknya dengan cara melanggarnya. Ya. Wa yaqta'una, dan mereka memutus. Ya wawunun mereka ya. Qata'a artinya memutus. Ma apa yang amarallahu, memerintahkan Allah, apa yang Allah perintahkan. Bihi dengannya. An, agar, atau untuk. Yusola, ia disambung. Ianya ke bihi. Ya, agar ia disambung. Ini kan UA disambung.
Apa saja tuh? Ya hubungan persaudaraan. Mana itu hubungan persaudaraan? Itu Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu bersaudara itu. Itu bersaudara itu. Yang Nabi Muhammad dari Nabi Ismail, yang Nabi Isa dari Nabi Ishak. Saudara aja itu. Ya. Yang Nabi Muhammad dari Nabi Ismail, yang Nabi Musa dari Nabi Ishak. Semuanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya dari Nabi Ibrahim, itu bersaudara aja itu. Allah perintahkan untuk disambung itu silaturahim, tapi mereka terus-terusan. Ya, terutama orang Yahudi, orang Kristen di Muslim, orang Islam juga sama. Jahatnya tuh Yahudi. Mereka mestinya bersaudara. Tapi mereka mencoba ya untuk supaya mereka tidak dimusuhi. Untuk apa? Untuk memusuhi. Membujuk negara-negara untuk bersahabat. Begitu bersahabat, mereka membantai orang-orang Palestina. Itu buruknya ya. Wa yufsiduna, dan mereka membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ini kan doma, sukun, kasroh, berarti DSK sama 3 plus alif di depan. Jadi gimana? Akar katanya fasada. Akar katanya fasada, saya maknanya ada di afsada. Itu maksudnya. Wa yufsiduna, dan mereka membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kapan di dalam Al-Quran ada lafaz afsada, membuat kerusakan, ya, itu artinya adalah berbuat maksiat, ya, atau membangkang kepada Allah. Dengan apa? Dengan berbuat maksiat. Kenapa berbuat maksiat itu disebut membuat kerusakan di muka bumi? Karena perbuatan maksiat itu ngefek. Ya, ada efeknya di muka bumi. Kenapa demikian? Karena Allah ciptakan jagat raya ini dengan sistem yang rapih. Jadi kalau ada perintah yang dilanggar, pasti akan ada akibat yang buruk. Nah, di mana itu akibatnya? Akibatnya di atas bumi ini. Kaumnya Nabi Nuh itu dikasih banjir, bukan karena tebang-tebang pohon itu. Ya, bisa dikasih banjir, kasih gempa, kasih angin puting beliung, banyak. Ya, jadi manusia ini tidak ada yang merdeka secara mutlak. Nggak ada orang bebas melakukan perbuatan maksiat secara mutlak, nggak ada bebas begitu. Pasti ada hukum. Orang yang berbuat maksiat merasa bebas, padahal itu tidak bebas dari akibat perbuatan maksiatnya sendiri. Baya ulaika, mereka itu hum, benar-benar al-khasirun, orang-orang yang rugi. Ya, rugi di mana? Rugi dunia akhirat. Ya, di dunia tidak tenang, di akhirat nanti digebuk, ya, disiksa. Mana bentuknya mereka itu merusak perjanjian mereka dengan Allah? Ya, dapat kita pahami di ayat berikutnya, ayat 28. Jadi siapa? Anton, ayat 28.
Anton, jangan nyimak terus, ikut. Anton mana nih, mental apa? Tadi ada mental kali. Mbak Diana juga mental, Mbak Diana. Enggak. Saya coba ya Ustaz. Ya, Silakan. Yus. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa huruf artinya bagaimana, takfurun kata dasarnya adalah kafir, kafara. Takfurun kata kerja. Takfurun. Ini isim ya, mudorik ya. Ilmu ya, kata kerja bentuk sedang. Sedang. Kalian kafir billahi terhadap Allah. Wa kuntum dan kalian adalah amwatan orang-orang mati dari kata dasar mata, isim, kata benda. Fa ahyakum, fa maka, ahya dari kata hayya, dia menghidupkan kalian, ia hidupkan, maka ia hidupkan kalian. Summa yumitukum, summa kemudian, huruf kemudian, yumitukum dari kata mata yaitu mati, summa yumitukum maka kemudian mereka atau ia mematikan, Allah mematikan kalian. Yuhyikum kemudian ia menghidupkan kalian. Summa ilaihi kemudian ilaihi kepadanya turja'un kalian dikembalikan. Itu Ustadz. Ya. Sadaqallahul azim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa bagaimana? Takfuruna kalian kafir. Kalian ingkar. Ta'unun kalian ya. Berarti ini kan bentuk kata kerja, bentuk sedang, akan, atau kebiasaan. Kaifa bagaimana takfuruna kalian kafir. Kalian ingkar dari kata kafara. Billahi kepada Allah. Wa kuntum pada kalian adalah amwatan barang-barang yang mati. Keadaan mati. Ya, jadi gini ya, kuntum itu kalian adalah. Ya. Jadi kalau tum kan kalian telah, ya enggak? Kalian telah, kunnya menjadi amwatan, benda-benda mati. Kalau keadaan mati sesuai yang di
Kan Iya. kata dasarnya mata. Kalau Ini. turunannya amwatan itu Amwat itu barang-barang yang mati. Benda ya, benda. Dari mayit. Ya, mayit kan sesuatu yang mati, ya kan? Jamaknya amwat. Ya, amwat tuh ya orang-orang mati. Tapi kita dulu tuh bukan orang, barang mati aja. Oh, seperti itu. Kenapa disebut barang mati? Karena belum ada nyawa, belum ada ruh. Dulu kita tuh baru jadi sel telur, sel sperma gitu enggak? Itu barang mati itu. Ya. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Bagaimana? Dikasih ruh. Ya kan? Dikasih ruh. Hidup dari perut, ya kan? Summa yuhyikum, summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Nah, mati semua nih manusia nih. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Nanti dihidupkan ya di akhirat. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah turja'un, kalian dikembalikan. Jadi amwat ini maksudnya adalah barang-barang yang mati. Ini bukan ayat tentang reinkarnasi, enggak ini. Ini ayat tentang urutan kejadian manusia dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana caranya? Ya asalnya barang mati aja itu. Ya, sperma itu bukan barang hidup, itu barang mati, belum ada nyawa. Nah, belum ada nyawa dia. Sel telur juga sama, belum ada nyawa itu. Nah, nanti akan dibuahi jadi satu, nanti terjadi pembelahan. Ya, membentuk anggota tubuh semua nih, jadi mata, jadi telinga dan seterusnya. Baru dikasih ruh, dikasih nyawa. Kapan itu? Kalau umur 120 hari. Ya. Begitu. Kasih nyawa, hidup. Hidup, makan dia di dalam perut tuh. Ya. Hidup dia, bisa bernafas di dalam perut. Makan tapi tidak buang air, kayak di surga aja. Ya. Dari mana itu? Makannya dari satu sumber. Dari mana? Dari tali plasenta. Nanti kalau sudah terlahir dipotong tuh tali pusatnya. Jadi jalan hidup dia dipotong. Ya. Diganti dengan dua sumber, yaitu dua susu ibunya. Nanti kalau sudah 2 tahun dipotong lagi, ya ditutup dua jalan kehidupan dia. Tuh. Diganti dari 4 sumber, ya, dari air, dari dalam tanah, dari atas tanah, dari udara. Ya. Nanti mati itu dibuka lagi, ya. 4 sumbernya diputus, kasih 8 pintu surga, begitu kata Ibnu Qayyim. Nah, ya, itu sejarah manusia. Nah, ini yang summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Itu untuk apa itu? Untuk hisab dan jaza. Ya, hisab itu apa? Dihitung. Ya, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, kecuali semuanya akan dihitung. Ya, baik perbuatan baik maupun buruk. Ya, karena Allah Maha Adil. Jadi Allah katakan, kenapa kalian ingkar? Dalam kitab kalian kan ada. Kenapa kalian kufur kepada Allah? Orang Yahudi pasti tidak merasa, enggak, saya beriman kepada Allah. Orang Nasrani pasti mengatakan, enggak, saya beriman kepada Allah. Ya. Nah, Allah menganggap mereka kafir karena mereka tidak mengimani Nabi. Orang Yahudi tidak mengimani Nabi setelah Musa. Ya, orang Nasrani tidak mengimani Nabi setelah Nabi Isa. Ya, jadi mereka kafir.
Ya, tapi ini terkhusus tentang apa ini? Tentang ya masih belum tentang Bani Israel sih, masih umum ini tentang manusia secara umum. Ya, masih bicara tentang apa ini? Masih bicara tentang iman dan begitu. Masih bicara tentang penciptaan dan pengetahuan. Baik ya, sekarang di ayat berikutnya. Ya, ayat 29. Ya, mana Pak Anton nih? Mental tadi. Hah? Mental kayaknya. Tapi kok nggak masuk lagi ya? Jadi tadi berapa jam cuma dapat satu ayat? 1,5 jam. Sayang kalau cuma dapat satu ayat. Panjang Ustaz. Panjang ya? Benar. Nah, sekarang di ayat 29 siapa mau? Baik, saya baca ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwa dialah alladzi khalaqa, yang telah menciptakan, lakum untuk kalian, bukan menciptakan kalian, menciptakan untuk kalian. Apa yang Allah ciptakan untuk kalian? Ma fil ardi, apa yang ada di muka bumi. Apa yang di bumi, paling enak gitu ya. Di muka bumi, di dalam bumi sama saja. Jami'an, semuanya. Lihat. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah fasilitas yang sangat mewah buat seluruh manusia. Yang beriman, yang tidak beriman dikasih fasilitas itu. Mungkin orang menganggap ini biasa-biasa saja, enggak biasa. Bumi itu dulunya gas. Gas dia nggak bakal hidup ya, manusia mah. Orang gas pasangan. Yang nggak tahu berapa miliar tahun setelah itu, ya, bumi ini menjadi dingin, ya, dan Allah turunkan air di bumi itu. Ya, dengan Allah turunkan air, bumi itu terlukis. Bagaimana dia terlukis? Karena air itu ya, karena air itu dia membuat erosi. Oh, ada yang jadi sungai, jadi danau, baik. Terus patahan-patahan, lempengan-lempengan yang ada di bawah, ya, ada yang berbenturan sehingga menjadi gunung, ya, ada yang arahnya bertabrakan tapi lempengannya tidak bertabrakan karena yang satu di atas satu di bawah, menjadi palung. Ada yang saling menjauh, jadi akhirnya menjadi pulau-pulau. Dulu Sumatera sama Jawa itu satu pulau aja itu. Terus karena lempengannya saling menjauh, maka terjadilah Selat Sunda itu.
Ya, yang Pulau Sumatera itu mengarah ke arah jam ke utara berarti kan, yang Pulau Jawa mengarah ke berlainan dengan arah jam. Ya, masa begitu akhirnya. Lihat saja gambarnya. Itu asalnya. Ya, dengan adanya air maka bumi ini bisa untuk manusia hidup. Nah, sebelum manusia diturunkan, ya, bumi ini sudah semuanya serba ada. Ya, pepohonan, hewan-hewan segala sudah ada semua, karena semua itu fasilitas. Nabi Adamnya belum diturunkan, fasilitasnya sudah disiapkan semua. Ya. Tuh, maka Allah katakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Ya. Ini yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum. Dijadikan kaidah. Apa kaidahnya? Kaidahnya al-aslu fil asya'i al-ibah. Apa artinya? Ini kaidahnya begini ya. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, karena semua diciptakan untuk manusia. Semua boleh. Illa ma dallad dalilu ala khilafihi. Ya, kecuali sesuatu yang dalil menunjukkan perselisihannya. Maksudnya dalilnya menunjukkan bukan boleh. Bukan boleh itu apa? Bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah. Jadi untuk mengatakan bahwa ini tidak boleh harus pakai dalil. Ya, berbeda dengan urusan ibadah. Urusan ibadah sebaliknya. Pada dasarnya hukum ibadah itu tidak boleh, haram. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu harus. Atau dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan haram. Gitu ya. Baik, itu satu ya. Terus yang kedua tampak sekali ya dari lafaz setelahnya. Apa katanya? Tsummastawa ilas samai. Ya, kemudian istawa, dia menuju ilas samai, ke langit. Nah, jadi bumi ini dipenuhi fasilitasnya, terus Allah ke langit. Jangan dibayangkan Allah seperti makhluknya. Fatawahunna, lalu Allah menyempurnakannya. Sawwa yusawi itu menyempurnakan. Menyempurnakan langit itu sab'a samawat, menjadi 7 langit. Seperti apa itu? Bagaimana caranya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Langit yang paling rendah itu belum ada manusia yang bisa menghitung jaraknya dari bumi. Teropong Hubble yang melaporkan bahwa ia bisa menangkap sementara benda terjauh sejauh 13,7 miliar tahun cahaya, sekarang laporan itu dianggap salah. Kenapa? Karena kalau sudah semakin tinggi, itu semakin cahaya tidak bisa menghitung kecepatannya. Lebih cepat dari kecepatan cahaya itu gerakannya. Padahal 1 detik cahaya itu berapa
berapa ribu kilometer? Berapa? 300.000 kilometer. Bagaimana dengan 13,7 miliar tahun cahaya? Ya, jadi nggak ada yang tahu. Sehingga langit itu diciptakan sampai 7 itu bahasa yang disederhanakan. Manusia memahaminya ya 7 lapis langit. Yang sederhana aja, padahal tidak sederhana. Ya, tampak dari barang-barang yang menggantung di langit itu bintang-bintang. Yang fasilitas luar biasa. Bintang, bulan, matahari, lihat. Kalau nggak ada itu semua, ya nggak ada dunia. Bumi ini akan kedinginan. Ya. Kenapa nih Allah katakan ini? Ya kalian ini yang nggak percaya kalau Allah itu dapat penghidupan kembali. Itu bumi itu Allah ciptakan, langit Allah sempurnakan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah bikulli syai'in akan segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Ya, ini masih bicara tentang apa? Ini masih bicara tentang ilmu pengetahuan penciptaan dan ilmu pengetahuan. Terus sampai ya Bani Israel. Surah Al-Baqarah ini dahsyat ya. Baik, jadi itu sampai ayat 29. Bu Nini. Yeah. Ya. Kalau masih terus nggak ada yang mau baca, sudah. Ya. Azra bantuin. Saya kira cukup lah. Ya. Baik. Nggak apa-apa ya. Bu Asrifah, Bu di sini. Bu Khatijah. Iya, biar. Ya. Cukup lah. Mudah-mudahan nih 2 minggu lagi lah ya. 2 minggu lagi kita ini lagi. Setelah 2 kali pertemuan baru kita buka angkatan baru. Ya, bukannya sejak sekarang. Ya, bikin flyernya dulu Ya, lah. Ya Bu, ini saya tawarin ke grup BA teman-teman, katanya ya boleh sih ya ada brosurnya nanti biar pada daftar gitu. Ya, nanti dibuatin flyernya Bu. Ya flyernya. Iya. Ya, biar banyak yang bisa ini memanfaatkan ilmunya Ustadz ini. Iya. Ya kan? Kalau cuma sedikit sayang. Kemarin saya nawarin yang pada ngajar di rumah Tafis, katanya masih ini, masih itu, masih ini, masih itu. Ini yang di grup Ya. teman kuliah, teman ada yang teman haji dulu, bikin grup, Ya. terus saya tawarin katanya silakan Bu, yang penting ada semacam brosurnya untuk mereka pada mau daftar. Iya. Tapi jangan pernah bosan kalau ditolak ya, Bu. Enggak, saya selalu mengajak. Ini ada yang mama Ya. itu anaknya di Nggak pondok. apa-apa. Tinggal satu kan, dan dia tinggal sendirian. Ayo belajar yuk, ikut ke rumahku aja yang ada wifi. Ntarlah format dulu. Ya pokoknya betul. Emang nggak mudah untuk ngajakin orang untuk ini ya. Nggak mudahnya. Belajar. Ya, belajar seperti ini enggak Pak Anton tuh udah kenyang tuh. Aduh, Bu Nini susah benar katanya. Nanti bukunya kan Nggak usah ngeluh. Nah, bilang aja belum ada yang nyantol gitu. Iya, insya Allah Bu, insya Allah ada yang nyantol. Mana tahu nanti Bu Khatijah nanti yang bisa ngajar di sana. Jadi duta IMQ nanti. Insya Allah berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah. Iya. Bu Neni mau tanya ya.
Iya, Bu. Mau Fatihah tanya, ini ada marungnya di rumah. kalau nanti ada buka kelas baru, apa saya nanti bisa ikut di kelas baru aja, Ustadz? Ikut ke kelas baru, kalau nggak ada muridnya di kelas yang sekarang, Boleh, gabung gitu. Boleh. boleh, Bu. Nggak apa-apa, mulai dari Teori lagi. Al-Fatihah lagi, lebih baik lah. Gitu. Karena Itu ini mulai teori. dari teori lagi. iya, Mm-mm. nggak apa-apa. Karena Iya. kemarin kan saya masuknya juga udah ayat 20. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kayak Pak Jadi- Anton tuh udah berapa kali itu ikut yang kelas teori. Jadi selama ini saya tuh ikutnya itu terjemahan yang metode tamyiz. Ya. Nah, itu memang belajar kata-kata per kata gitu. Tapi saya udah nggak bisa ngikutin lagi karena dengan usia banyak sekali PR, nggak bisa ngikutin lagi dan tidak bisa ketemu, bahas-bahas pemahaman ayat gitu, tafsir. Iya. Oke, yang di Granada. Jadi saya pikir memang waktu itu Bu Eva udah pernah ngajak, cuman saya belum waktu itu belum jadi ikut gitu, jadi nggak apa-apa sih. Iya. Kalau masih ada umur. Iya. Terus mengenai yang Ustadz di apa namanya ditawarkan untuk ceramah di kantor itu ya, di kantor saya ya, udah Iya. saya daftarkan, udah saya. Tapi itu kan memang tidak ada suatu panitia khusus, jadi inisiatif sifatnya dari masing-masing unit kerja. Nah ini kebetulan waktunya kayaknya belum ketemu gitu, kapan. Nanti saya kabarin. Di BPPT kan ya, Bu? Iya, yang tentang pengetahuan ya, tentang pengetahuan. Iya. Belum. Ya, Ustadz siap katanya. Belum setting waktunya di sana. Iya, nanti kalau sudah fix ya waktunya ya, Bu. Tinggal di info aja. Nanti dikabarin lagi ke Bu. Iya, siap. Tapi saya bisa nanya sesuatu enggak ya Ustadz ya? Apa itu, Bu? Jadi kan selama ini tuh kalau misalnya kita berdoa pada waktu kita membaca pada waktu sholat ya, itu kan kita selalu membaca kan misalnya subhanallah 3 kali semua ya, itu memang fikihnya seperti itu ya, sudah diikutin. Tapi kalau kita misalnya ingin menambah doa, misalnya kita nambah doa la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin, itu harus 3 kali juga atau sekali cukup gitu? Bagaimana tuh kalau misalnya baca Arabnya kan bisa disebutkan, tapi kalau bacanya adalah di dalam hati itu, kalau bahasa Indonesia kan di dalam hati. Nah itu apa aja bisa kita bacakan, misalnya pada waktu sujud kan disarankan tuh Ustadz. Nah tapi kalau membaca itu apa harus 3 kali juga atau bebas gitu? Ya, kalau jadi di dalam sholat atau zikir setelah sholat, Ibu? Di dalam sholat. Bukan zikir dalam sholat, bukan di luar sholat ya? Bukan. Jadi gini, Ibu misalnya sujud itu begini, Rasul SAW mengatakan fa'amar ruku'an fa'azimu fihi rabba wa masujudu fajtahidu fid du'a. Adapun saat ruku maka agungkanlah Tuhan, agungkanlah Allah. Maka kita bacanya subhana rabbiyal azim, ya maha suci Allah Tuhanku yang maha agung, gitu kan? Ya. Berapa kali? Ya sekira-kira dengan bacaan itu minimal ya kita bisa tumakninah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Ya, jadi kalau Allahu Akbar sudah bisa gini, itu namanya tumakninah. Kalau Allahu Akbar masih goyang-goyang begini, belum tumakninah. Kalau sudah tumakninah, maka kita bisa berdiri lagi. Sami Allahu liman hamidah. Apa yang dibaca banyak ya, subhana rabbiyal azim 3 kali.
atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Boleh 10 kali, boleh. Berapa kali saja boleh. Ya, sepanjang-panjangnya juga boleh. Apabila salat sendirian, ya, tidak boleh itu kalau jadi imam. Ya, karena itu bikin makmumnya mungkin tidak kuat, ya. Atau jadi makmum, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, dia masih terus ruku saja, nggak boleh, harus ikut. Ya. Jadi bebas ya, mau berapa kali saja. Yang penting tumaninahnya. Ya. Terus wa amma sujudu fajtahidu fid doa. Adapun saat sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Jadi kita ada saat sujud itu berdoa, bebas doanya bebas. Yang penting pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dalam hati saja. Ya boleh. Dalam hati. Kenapa itu? Karena sholat itu rumusnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pakai bahasa Arab sholatnya. Ya. Ini yang bikin beda dengan agama lain. Saja orang Nasrani itu sholat mereka nyanyi-nyanyi, Rasul nggak ada, Nabi Isa nggak ada tuh ngajarin nyanyi-nyanyi. Ya enggak. Andai kan ngajarin sholat Nabi Isa nyanyi-nyanyi itu apa nyanyian yang didendangkan atau dinyanyikan oleh Nabi Isa. Tapi kalau kita orang Islam itu jelas ini Qur'annya, ini hadisnya. Ya, jadi mau berapa kali saja ya. Boleh. Syukron Ustadz. Satu lagi aja. Kalau misalnya kita jadi makmum, terus kan pada saat membaca Al-Fatihah, itu kan ketika imam membaca, kita harus menyimak. Lalu kita sendiri membacanya pada saat itu juga, atau kan nggak ada waktu lagi untuk membaca bagi diri kita sendiri, apakah dengan menyimak itu sudah mencukupi, Ustadz? Begini ya, urusan kayak gini nih ikhtilaf ya. Antar para imam. Menurut Imam Hanafi, man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Siapa yang jadi makmum, ya bacaan imam itu bacaan makmum juga. Jadi cukup menyimak. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah itu. Jadi tidak cukup menyimak. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, kita jadi makmum, kapan bacanya? Bareng aja sama imam bacanya. Ya, jadi kita dapat baca, dapat dengar. Ya, dengar dapat, baca juga dapat. Terus kalau imam baca surat, kita diam, kita dengerin. Ya, jadi baca Al-Fatihah tidak bentrok karena yang kita baca sama dengan yang imam baca. Ya, tidak mengganggu khusyukan. Kalau kita dengar baca Fatihahnya imam, terus imam baca surat, kita baru baca Fatihah, bentrok. Ya, itu pertama ya. Kalau kasusnya normal, kan terkadang tidak normal. Imam sudah baca Fatihah, kita baru takbir. Jadi apa yang kita lakukan? Mendengarkan imam baca surat atau kita baca Fatihah? Baca Fatihah. Baca Fatihah belum selesai, imam sudah ruku. Apa kita selesaikan Fatihah? Enggak, ikut ruku. Tuh, kenapa? Karena ini darurat. Rasul mengatakan, man adraka raka'atal imam faqad adraka raka'ah. Siapa yang mendapati rukunya imam, maka sholatnya sudah terhitung 1 rakaat itu. Dapat ruku itu terhitung 1 rakaat. Gitu ya, Bu. Ya, jadi pada waktu imam membaca, kita menyimak, terus kita juga membaca dalam hati berarti ya? Enggak, barang aja. Oh, Barang aja. Paling tidak berkumik. Ya, karena kalau membaca dalam hati ya tidak membaca namanya. Paham. Minimal kumik. Minimal itu kata Imam Malik ya. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, kalau cuma kumik itu mestinya tidak sekedar kumik ya, tapi ada terdengar oleh telinga sendiri. Ya, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kalau selama ini memang udah salah, ya mudah-mudahan diampunin sama Allah ya, Ustaz. Iya, insya Allah.
Syukron Ustaz. Afwan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mas Rifan? ya. Mungkin udah. Pertanyaan bebas. Pertanyaan bebas. Kalau gitu saya ada satu lagi, Bu Nini. Silakan. Bisa Boleh. ketemu Ustadz. Mumpung Jadi sama kan, Ustadz Solihin ya. Ya, dalam kondisi bahwa kita misalnya katakanlah yang paling terburuknya kita berhutang. Terus kita baca nih di YouTube, Ustadz. Baca ini, besok pagi hutang Anda sudah selesai. Baca ini, besok pagi rezeki sudah datang. Itu banyak sekali tuh di YouTube yang seperti itu. Itu kan orang bagaimana ya Ustadz ya? Itu namanya orang bikin konten dengan menyedot banyak pemirsa supaya dapat duit banyak. Karena kan iklannya kan terus kan. Iklan lagi dapat tuh dia duit. Jadi dia tahu orang Indonesia nih banyak masalah, banyak hutang apa segala. Baca itu, dengar itu, nanti selesai hutang. Itu dia telah berdusta. Ya kita baca yang sudah diajarkan aja kan Ustadz. Ya orang kalau punya hutang ya minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan orang punya hutang suruh nonton YouTube dia. Nah, benar. Dukun itu. Iya, makin hari makin banyak gitu saya lihat. Ya. Pasukannya Samsudin Jadab. Punya hutang ya minta kepada Allah. Ya, sambil nyari. Ya, sambil kerja. Usaha, ya dicicil orang Islam. Syukron Ustaz. Baik. Cukup ya. Saya terima kasih banyak. Sama-sama. Jazakallahu khairan katsira. Ya, Diana bolak-balik keluar terus nih. Kenapa? Nggak tahu sinyalnya nggak ajak kayaknya. Itu jadi nanti biar Diana buatkan layarnya dulu ya untuk kita buka angkatan baru. Insya Allah banyak yang bisa bergabung. Baik, Bu Asrifa, Bu Yusni, Bu Khatijah, dan Azra, terima kasih sudah hadir di kelas menerjemah dengan metode Granada ya. Insya Allah kita lanjutkan di ayat berikutnya pekan depan dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Utamanya Bu Asrifa nih yang baru pulang haji. Kemarin tanggal berapa sampai sini tuh Bu? Sudah tanggal 25, sebulan sudah. Alhamdulillah. 25 Agustus. 25 Juli ya? 25 Juli ya? Lagi Ustaz, biar ini aja. Ya, mabrur, haji mabrur. Amin. Ya, biar ini belajarnya jadi tambah dimudahkan belajar metode Granadanya. Tentang saya nambah terus kalau Ustadz itu. Oh iya. Iya, makanya saya ngikutin terus meskipun nggak hadir, saya YouTube-nya nggak mau ketinggalan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya. Jangan lupa hadir juga di kajian-kajian Bu. Itu banyak ilmu juga disampaikan oleh Ustadz kita. Baik ya, kita sudahkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari, baru pulang sekolah. Enggak sekolah. Libur. Ibu lihat teman-temannya pada sekolah. Kok kamu enggak sekolah?
Libur. Libur. Libur Libur. 2 hari. 2 hari. 2 Libur hari. 2 hari. Kata. Libur 2 hari. Lanjut. 2 hari. Libur 2 hari. Bapak, ayo Bang. Isi 2 hari aja ya kata gurunya ya. Boleh. 2 hari aja. Iya Atau deh. enggak 1 hari. Ntar gak ketemu Boleh, temennya kalau kelamaan 4 hari. libur. Hari. 2 4 hari hari. aja. 4 hari. Iya dah. 4 hari. Heeh. Oke. Sering. Baik, Mbak Diana.